Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali ya kita update terkait pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang sudah memasuki hari ke-66. Dan ini sudah memasuki babak baru di mana Pak Yosep itu sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 14 kali. Dan di video kali ini aku akan menganalisa ada beberapa fakta-fakta yang sudah lama terungkap, tapi kemudian kita hubungkan dengan beberapa saksi. Ada salah satu kesimpulan yang menurut aku juga sangat diduga kuat. Apakah itu kesimpulannya? Karena dari keterangan tim kuasa hukumnya Pak Yosep sendiri mengatakan pada saat dilakukan pemeriksaan kurang lebih 8 jam terakhir di pemeriksaan ke-14 kali ini, pertanyaan yang ditanyakan tuh tidak ada yang baru sebenarnya. Semuanya sama, tapi lebih ke detailing. Nah, ini sekaligus menjawab beberapa komentar teman-teman di YouTube aku pribadi ini yang mengatakan bahwa Anjas, kenapa sih kamu sebegitu terlalu membahas hal-hal yang detail, misalnya 724, 726 pada saat hari kejadian Pak Yosep itu menelpon. Nah, justru pada hal yang detail-detail seperti ini itu akan memberikan petunjuk ke arah siapakah pelaku sebenarnya. Dan kalau kita analisa dari hampir 2 bulan ini, kita melihat bahwa sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ada eksekutornya, para pelaku, dan juga ada otak atau dalang di balik ini semua. Oke, akan aku analisa lebih jauh. Ada keterangan baru juga dari channelnya Pak Indra Zainal ya, yang juga mewawancarai salah satu saksi yang juga bertemu dengan kedua almarhumah di malam 17 Agustus tersebut, yakni adalah Pak Deden atau Mang Deden. Nanti kita juga analisa dari keterangannya Pak Deden di sini. Tapi sebelumnya aku mengingatkan teman-teman jangan lupa please subscribe channel YouTube ini karena baru sekitar 30,6% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya ya. Oke, mudah-mudahan yang lainnya akan pencet karena itu adalah support nyata kalian untuk aku terus membuat dan juga menganalisa dari kasus Subang ini sampai tuntas. Oke, kita awali langsung pembahasan hari ini dengan mendengar keterangan dari Pak Rohman, tim kuasa hukum dari Pak Yosep, yang menyatakan beberapa poin pada saat selesai melaksanakan pemeriksaan. Ini aku ambil dari channel YouTube-nya Pak Indra Zainal Channel. Pemeriksaan hasil BAP hari ini detailing hal-hal detail dari tanggal 17 malam dan tanggal 18 pagi. Oke, detailing tanggal 17 malam dan 18 pagi. Ini seperti teori dari berbagai jurnal untuk kasus pembunuhan bahwa 48 jam sebelum dan sesudah kasus tersebut adalah hal yang sangat fundamental dan bisa memberikan banyak petunjuk. Itu sudah dikonfirmasi di sini juga kita melihatnya secara langsung. Semakin keterangannya semakin jelas hari ini bahwa alibi klien saya itu sudah jelas bahwa di pagi hari tanggal 18 Agustus itu ternyata bukan wajar saja tukang serabi yang melihat keberadaan Pak Yosep. Oke, kita coba cross-check data dari Pak Rohman Hidayat. Sepertinya Pak Rohman sangat percaya diri pada saat mengatakan bagian di mana di tanggal 18 Agustus 2021, di mana di situ adalah terjadinya kasus pembunuhan. Pak Rohman sepertinya sangat percaya bahwa alibi yang dimiliki kliennya, Pak Yosep, sangatlah kuat. Karena apa? Kita bisa coba lihat nih beberapa data, misalnya kalau dari sosoknya Pak Ajat ya. Pak Ajat itu adalah orang yang melihat mobil Alphard warna hitam jam 6 pagi tanggal 18 Agustus itu kan sedang kayaknya memarkirkan gitu, memutar balik mobil dari arah utara menuju ke arah luar gitu, menuju ke arah jalan raya. Pak Ajat di sini memang beritanya mengatakan bahwa salah satu saksi yang mengetahui adalah Ajat, warga dusun Ciasem, Jalan Cagak, Subang, yang sempat melintas di depan rumah korban sebelum peristiwa tersebut terkuak. Saksi Ajat saat itu melintas depan rumah korban sekitar pukul 6 lantaran hendak membeli bubur. Oke, jam 6 pagi itu adalah fakta dari saksi Ajat. Nah, sementara itu juga linier dengan keterangan dari Pak Rohman bahwa di tanggal 18 juga ada saksi lainnya, beberapa saksi, salah satunya adalah penjual serabi ya. Penjual serabi ini intinya mengatakan bahwa ini kuotanya dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia, saya tuh nggak perhatikan dia beli jam berapa. Dia itu Pak Yosep ya. Saya lihat jam, kalau lihat HP aja, saya juga nggak perhatikan betul dia pakai baju apa. Karena sudah banyak yang pesan, jadi saya nggak perhatikan. Kira-kira jam 6 pagi sampai 6.30 pagi.
Ini dikatakan oleh sang saksi, penjual dari Surabi tersebut dalam bahasa Sunda. Jadi kalau jam 6 sampai 6.30, kemudian Pak Ajat itu melihat mobil tersebut diputar, itu jam 6 pagi. Nah ini menurut aku juga nggak heran kuasa hukum Pak Yosep, Pak Rohman, sangat percaya diri bahwa ada beberapa dugaan kan ya dari netizen dan juga ya ini adalah opini yang beredar di masyarakat bahwa jangan-jangan mobil Alphard warna hitam tersebut yang diparkirkan dengan kondisi yang tidak semestinya padahal cukup parkir luas, itu kan ada dua pesan yang berusaha disampaikan. Pertama adalah mungkin saja si pelaku yang menyupir tersebut ingin memberikan pesan bahwa orang tersebut sebenarnya tidak lancar dalam mengendarai mobil, itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin karena buru-buru. Nah, mungkin ini yang aku khawatirkan adalah sepertinya orang tersebut ingin memframing Pak Yosep. Karena kalau untuk bagian ini, menurut aku wajar Pak Rohman sangat percaya diri karena sudah ada beberapa saksi yang melihat di jam 6-an tersebut memang Pak Yosep saat itu sedang di Surabi. Nah, Surabinya itu di mana sih, Anjas? Jadi Surabinya itu kalau nggak salah aku baca di sini, penjualnya itu adalah dekat dengan rumahnya Ibu Mimin ya. Jadi let's say itu jaraknya sekitar 20 menit. Sekebut-kebutnya mungkin bisa 15 menit Pak Yosep itu di sana. Tapi gini ya, itu yang mendukung, tapi hal yang lainnya begini juga. Mungkin saja Anjas ada opini yang lain kalau untuk pelaku, let's say gitu, orang-orang yang menduga Pak Yosep mungkin bukan dia, tapi kan bisa aja dia sebagai dalangnya. Nah ini adalah bagian yang aku nggak bisa komentarin karena fakta-fakta yang beredar di media massa kita belum tahu nih untuk menuju ke sana, dan terlalu dini bagi aku kalau aku menilai bahwa Pak Yosep bukanlah dalangnya. Tapi kalau untuk dikatakan apakah Pak Yosep adalah bagian dari orang-orang yang ada di lokasi kejadian di jam 6 pagi tersebut, kemungkinan besar tidak, karena saksinya sudah cukup kuat di sini. Makanya nggak heran tim kuasa hukumnya cukup percaya diri. Oke, bagian yang kedua kita simak pernyataan dari Pak Rohman Hidayat. Detailnya begini, bahwa sebelum Pak Yosep keluar dari rumah, pada kurang lebih jam 8, almarhum Amel dan Ibu Tuti ada di luar rumah. Kalau tidak salah, melihat bulan purnama kalau tidak salah, jam 8. Nah, pada saat itu Pak Yosep ada di dalam rumah, dan mendengar ada yang menanyakan, ada yang ngobrol di luar, dan itu ternyata saksi Deden. Oke. Kita ketahui juga terbaru bahwa ada tambahan kronologi yang lebih detail. Mungkin bagi kita hal yang baru, tapi mungkin dari tim kepolisian yang BAP-nya lebih komprehensif, ini bukanlah hal yang baru lagi. Oke, itu adalah hal yang akan aku bahas selanjutnya. Deden itu diketahui sebelum jam 8, jam tujuan setengah 8 begitu sempat mampir sekitar setengah 8 malam tanggal 17-nya, itu mampir ke rumah almarhumah dan sempat melihat kedua almarhumah itu sedang duduk di luar ngelihat bulan, dan juga dikonfirmasi bahwa dia memang sempat ketemu dengan Pak Yosep saliman begitu. Kita simak ya keterangannya dari Pak Deden dari channelnya Pak Indra di sini, apa yang dikatakan Mang Deden di sini. Dari jam berapa, Pak? Sekitar setengah 8 malam. Ya, nariknya jam 7-an lah. Bisa narik segelerang, pulang. Nah, di luar ada Angga sama Oke, jadi dikonfirmasi memang benar jam tujuan Mang Deden ini narik karena beliau profesinya adalah sebagai tukang ojek juga. Kemudian jam setengah 8 itu sampai di lokasinya rumah kedua korban dan ketemu dengan Pak Yosep. Sama Angga di luar lagi duduk. Nah, sama saya begitu masuk lihat ada Oke, kemudian sepertinya disapa oleh kedua almarhumah dan berhenti ngobrol basa-basi. Selanjutnya, masuk, salaman. Oke, kemudian ngobrol sebentar, dikatakan ada Pak Yosep tuh di dalam gitu dan masuk salaman dengan Pak Yosep. Kemudian ngobrol berapa menit? Paling 5 menitan lah. 5 menit ya. Oke, ngobrol 5 menitan dan kemudian Mang Deden langsung keluar lagi. Seperti yang dikatakan dari tim kuasa hukumnya, di pemeriksaan ke-14 ini lebih ke tanggal 17 dan tanggal 18 lebih ke detailingnya, detail-detail menit per menitnya. Untuk bagian ini menurut aku ya
kita nggak bisa judge karena ada dugaan di luar sana juga orang-orang yang curiga dengan Pak Yosep, mengatakan bisa aja Anjas Pak Yosep itu tidak keluar jam 9 malam begitu. Pak Yosep bisa aja keluarnya lebih dari jam 9 atau jam 11 atau bahkan menginap di sana. Nah, hal ini adalah yang sedang dicari tahu oleh tim kepolisian. Walaupun dari tim kuasa hukum juga menyatakan bahwa ada beberapa saksi, misalnya dari istri kedua Pak Yosep ya, Ibu Mimin dan juga anak-anaknya, mengatakan bahwa memang malam hari itu Pak Yosep itu pulang kok gitu. Tapi kan boleh dibilang saksi ini adalah saksi yang ada di kubunya Pak Yosep, karena kita melihat tidak bisa dipungkiri sekarang tuh kedua belah pihak sudah memiliki kuasa hukum masing-masing. Ada pihak pertama Yosep dan juga Bu Mimin, kemudian yang kedua adalah Danu dan juga Yoris. Kalau keterangannya masih dari pihak yang sama, mungkin kita agak sedikit meragukannya. Tapi kalau keterangan misalnya dari tim kuasa hukum tadi, tukang surabi dan beberapa orang pembeli lainnya, nah itu mungkin kita bisa lebih percaya secara 100% begitu, karena mereka tidak terkait dalam kasus ini. Tapi kalau pemberi keterangan saksinya masih dalam kubu yang sama, kita masih agak sedikit kurang begitu yakin. Well, ini adalah pastinya ada azas praduga tak bersalah, tapi menurut aku tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku sebenarnya memang bukanlah Pak Yosep, memang bukanlah Danu ataupun juga Yoris, tapi ada orang di luar sana yang memanfaatkan ketidakharmonisan keluarga ini untuk memframing mereka untuk menjadi orang-orang yang tersangkanya. Oke, ini semakin menarik bagi aku untuk dibahas lebih lanjut, makanya juga nggak heran tim kepolisian juga cukup bingung ya sepertinya untuk menentukan siapakah tersangkanya, karena sudah lebih dari 66 hari tepatnya, dan kepolisian pun masih belum menentukan siapakah tersangka. Jadi jelas kasus ini bukanlah kasus yang simple. Kelihatannya simple, tapi ternyata tidak sesimpel itu. Aku rasa itu yang bisa aku bahas di video kali ini. Terima kasih untuk komentar kalian. Jangan lupa tinggalkan like dan juga komen dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kapan Club semuanya. Bye-bye.